Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu minyak kopling dan minyak rem. Untuk rekan-rekan sekalian yang mobilnya sudah dibekalin yang namanya itu ada master kopling, baik bagian atas maupun bagian bawah, itu ada yang namanya tabung. Ini adalah tabung untuk pengisian daripada minyak kopling. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, antara minyak kopling dan minyak rem ini pada dasarnya isinya sama saja ya. Jadi dia satu jenis produk. Minyak kopling bisa ditaruh di minyak rem bisa ditaruh di minyak kopling. Jadi memang produknya hanya satu jenis. Beda kalau seandainya untuk di oli power steering. Kalau oli power steering itu ya beda lagi. Dia tidak bisa ditaruh di minyak rem maupun di minyak kopling. Memang dia khusus untuk di oli power steering. Nah, untuk kopling ini sendiri, ini juga mesti harus rajin. Ini dikuras ya, ini dikuras. Jadi kalau rekan-rekan sekalian sudah melihat warnanya itu hitam atau baunya itu sudah menyengat, itu kita kuras. Jadi pengurasan itu bisa langsung kita bypass, kita buka di bagian nempel bawahnya atau kita cukup bagian atas ini saja. Yang penting adalah rutin kita kuras. Karena kalau seandainya jarang kita kuras, ini sudah warnanya hitam pekat, itu akan menimbulkan kebocoran untuk di master kopling kita, bisa di bawah atau di atas. Nah, yang lebih repotnya lagi kalau seandainya mungkin pas posisi jalan itu terjadi kebocoran. Begitupun yaitu di minyak rem sama. Minyak rem juga kalau seandainya sudah kita jumpain hitam ataupun dia itu baunya juga sudah bau-bau sangit, itu juga sebaiknya cepat dikuras. Jadi ya minimal kalau saya boleh kasih saran itu ya 6 bulan sekali lah. Karena cukup gampang sekali sih ya, cukup gampang sekali kita untuk menguras antara kedua minyak ini. Jadi kalau tidak bisa bypass, cukup kita bersihkan bagian atas. Karena nantinya juga dia akan kembali lagi. Jadi kotoran itu akan naik lagi ke atas, kita tinggal bersihkan lagi. Jadi kalau kita rutin, itu otomatis ya sirkulasi di dalam selang ini juga akan bersih. Sehingga tidak ada bekas kayak gram-gram itu yang bisa menyebabkan kebocoran di minyak master kopling kita atau di mungkin master rem kita. Terus yang berikutnya bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin mengalami sedikit masalah ya untuk di master koplingnya itu bocor halus. Itu kalau pengalaman saya sih ya untuk di master kopling ini di minyaknya ini sedikit saya kasih yaitu minyak makan ya. Jadi kalau memang dia bocornya belum parah ya masih halus, ini sedikit saya kasih yaitu minyak makan. Nah itu insya Allah kalau memang dia jodoh itu akan berhenti untuk di kebocorannya. Jadi hampir sama ini kasusnya ini sama dengan di rem. Jadi kalau ada ya kira-kira kita cek di koplingnya ini kok sering berkurang, terus di remnya ini juga sering berkurang, coba dikasih sedikit yaitu minyak makan. Beda dengan penanganan untuk di power steering. Kalau di oli power steering waktu itu saya ada kebocoran untuk di power steering, itu saya ganti untuk olinya itu adalah menggunakan oli power steering stop leak. Dan itu alhamdulillah juga berhasil ya. Jadi maksudnya kebocoran itu juga lama-kelamaan akan berhenti dengan sendirinya. Itu untuk yang sifatnya baru istilahnya itu permulaan bocor, jadi belum parah. Kalau parah ya nggak bisa, biasanya tetap harus kita ganti untuk di sealnya. Atau mungkin kadang kita ganti seal, asnya juga harus dibubut. Nah terus yang berikutnya untuk pengisian minyak kopling maupun minyak rem ini pada dasarnya minyaknya sama. Warna apapun boleh digunakan ya. Sebagai contoh mungkin rekan-rekan sekalian itu biasa menggunakan warna minyak kopling itu yang warnanya merah semacam ini. Ini ya. Ini kok pas kita beli itu ternyata kita tidak menjumpai yang warnanya merah. Itu adanya warnanya putih. Semacam ini ya. Ini jernih ya, bukan putih ya, jernih semacam ini. Nah itu bisa ditambahkan atau tidak. Jadi ya bisa ya, pada dasarnya warna merah ataupun warna bening semacam ini kita tambahkan di satu warna atau kita campurkan itu tidak ada masalah. Jadi itu hanya membedakan saja adalah warnanya jernih dan merah. Karena rata-rata untuk minyak kopling dan minyak rem itu adalah warnanya merah dan jernih. Jadi tidak masalah ya rekan-rekan sekalian yang mengalami kehabisan di jalan, biasa pakai warna jernih terus adanya warna merah, kita beli warna merah kita campur, itu tidak masalah. Jadi minyak rem ini dicompar campur warna merah maupun warna putih itu tidak berpengaruh dan tidak ada efeknya untuk di
pengeriman atau di kopling mobil-mobil kita. Jadi boleh-boleh saja, karena pada dasarnya untuk kandungan bahan kimianya sama saja ya. Jadi tidak ada bedanya antara warna merah dan jernih. Itu hanya untuk pembedaan warna saja. Tinggal hobinya kita menggunakan yang apa. Nah itu ya, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.